Apa kabar sahabat sehat? Saya harap sehat ya. Mohon maaf saya suaranya sedikit flu karena kelelahan. Di video kali ini saya akan menunjukkan beberapa titik di bagian leher, baik depan, samping, dan belakang terhadap Pak Junaidi agar lebih paham dan membedakannya. Untuk itu, simak sampai habis. Sahabat, untuk menunjukkan titik-titiknya pada Pak Junaidi, saya akan tunjukkan pada bagian pertama, yaitu meridian ren. Meridian ren itu ada di bagian tengah-tengah, di bagian leher di sini. Ini di tengah-tengah. Titik ini jarang dipakai. Paling yang sering saya gunakan adalah di bagian cekungan, pertemuan dua tulang selangkah dada ini. Di sini untuk mengeluarkan dahak. Kemudian titik yang segaris itu di bawah bibir. Mohon maaf, itu di sini. Di sini. Ini bisa untuk mengatasi sakit gigi dan hal-hal yang berkaitan dengan sekitaran wajah. Ini namanya titik meridian ren. Berikutnya titik yang nomor 9 di sini adalah meridian lambung. Meridian lambung di sini di nomor 9 ini adalah di samping tulang leher. Jadi kalau kita rasakan ada rasa nyeri di sini, nah, sedikit terasa ya. Ini saya tidak terlalu kuat menekannya. Di bagian ini tidak boleh dipijat lebih dari 2 detik. Jadi kalau mijat hanya itu saja, atau ditekan keras sebentar. Nah, di sini biasanya ada rasa nyeri. Kalau kita tekan, ini efeknya akan ke bagian kepala belakang. Bagian kepala belakang di sini. Ini adalah meridian lambung. Di sini ya Pak Junaidi, bisa merasakan ya. Ini saya pijat perlahan. Kalau saya keraskan, di sini akan terasa ke bagian belakang. Nah, kemudian di bawahnya, di tengah-tengah ini, masih di samping tulang persis. Kita geser ke arah luar seperti ini. Ini meridian lambung yang nomor 10. Sama ya. Jadi ini saya tekan perlahan saja untuk menunjukkan titiknya. Karena kalau ini ditekan kuat, lebih dari 2 detik, berisiko pingsan. Kemudian meridian usus, mohon maaf, masih meridian lambung nomor 11 di sini. Di sini di atas tulang selangkah dada ya, ini 1 sentinan di antara tulang selangkah dada. Nah, titik ini akan lebih efektif kalau dipijat bersamaan antara kanan dan kiri. Jadi seperti ini, ditekan, tarik ke atas, kemudian pasien dibatukkan. Ini untuk mengatasi tensi darah yang rendah, oksigen yang ke arah otak yang berkurang. Dari nomor 9, 10, dan 11 sama ya, secara fungsi hanya dominannya itu lebih ke atas, ke tengah, dan ke bawah. Namun semua fungsi ini arahnya leher ke atas semua. Berikutnya, untuk menemukan meridian yang lain, untuk teri pemanas jelas ya, ini di cekungan di bagian bawah telinga, di belakang rahang. Di sini kita tarik, kita tekan, kemudian tarik ke bawah. Nah, di sini dari meridian teri pemanas yang nomor 17 ini, di bawahnya di sini adalah meridian usus kecil. Di sini masih di bawah rahang. Nah, kemudian di bagian sampingnya ini adalah pembuluh darah yang besar, pembuluh darah utama yang ke arah otak. Di bagian ini ada detak jantung. Ini tidak boleh kita pijat, apapun alasannya. Kita hanya boleh untuk deteksi jantung. Makanya titik yang tidak boleh dipijat kalau kita rasakan ada detak jantung. Nah, yang boleh itu di belakangnya, itu di sini. Ini saya tunjukkan untuk yang
meridian usus besar. Yang nomor 18 ini di sini, ini dicelah ya. Dicelah. Kemudian di bawahnya di sini ini sedikit melewati celah otot, di sini di celah otot, kemudian ke bawah sedikit melewati celah otot. Kemudian yang dalam sekaligus ke sini. Di sini yang kalau dari depan itu sekitar 4 jari dari tulang selangka dada ya. Di bagian selangka dada ini, di atas sekitar 4 jari, 1 jari di atasnya ini, titik ini bila tepat akan menjalar ke leher belakang, pundak, kemudian ketiak, belikat ya, juga sampai ke tangan. Sensasi rasanya itu seperti ada benjolan kecil. Nah, dari meridian usus besar yang atas sampai ke bawah yang bagian dalam, kalau secara pendekatan ini agak sedikit melompat. Namun karena saya terbiasa menggunakan 4 jari, biasanya seperti ini. Yang terpenting saya menghindari yang ini. Makanya meskipun pakai kerudung, intinya kita temukan yang ini, kemudian di sini kita gunakan 4 jari seperti ini. Kita tekan. Nah, ini kita goyang seperti ini boleh, kemudian di bagian sini agak dalam, kita perlu kekuatan yang sedikit dalam. Gunakan perasaan ya, di celah otot. Kemudian titik yang lain, masih di sekitaran leher. Di sini ada meridian kandung empedu yang bagian atas. Di sini, di bawah cekungan, di bagian cekungan, di belakang kepala. Kemudian di bawahnya, ini mohon maaf ya, di bagian bawah tengkorak, di bagian bawah tempurung kepala, di sini meridian kandung empedu yang sudah melewati kepala. Di bawahnya di sini ini ada meridian tri pemanas, sedikit berbeda dengan meridian usus besar karena ini sedikit bergeser. Namun secara rasa ini berbeda. Bila kita rasakan ini ada celah otot. Kemudian di bawahnya lagi di sini ini ada meridian usus kecil. Sedangkan di bagian tempurung kepala atas ini adalah meridian kandung empedu di sini. Ini permasalahan orang yang mengalami stroke, tangan sulit diangkat, di bagian meridian ini menjadi sangat penting. Kemudian bagian yang belakang di sini, kanan dan kiri tulang leher, di sini meridian kandung kemih. Bagian ini baik kanan maupun kiri sama. Saya mencontohkan ini adalah garis besarnya. Kemudian saya contohkan di bagian punggung. Di bagian leher di sini, di bagian belakang pertemuan dengan pundak, di sini ada pertemuan meridian. Letaknya antara leher dengan pundak. Bila kita tekan, di sini ada celah otot. Kemudian ini di samping bagian dalam ya. Jadi kita tekan dari dalam, kemudian kita tarik keluar seperti ini. Di sini biasanya kita temukan laktat beberapa kasus yang mengalami hal-hal yang berkaitan dengan sakit kepala, leher maupun tangan. Di sini. Untuk menemukannya kita bisa dari atas, kita cari celah otot di bagian pundak. Kemudian kita tekan, kita tarik ke belakang. Kemudian di bagian tengah ini adalah meridian du yang hanya boleh diusap, tidak boleh ditekan karena sangat berisiko. Kemudian yang sering kita gunakan selain dari titik poin-poin yang saya sebutkan adalah meridian usus kecil, yaitu di sini. Di bagian di samping tulang belakang ini berhimpitan dengan
sejajar dengan ini kan bagian tengah adalah tulang belakang. Di sampingnya ini adalah masih meridian kandung kemih. Di sampingnya lagi di sini ada otot kecil di sini. Ini meridian usus kecil. Kemudian di atas tulang selangkah dada ini di sini meridian usus kecil juga. Saya kalau bagian ini biasa saya gunakan siku ya. Jadi pasien disuruh menoleh. Kemudian bagian ini kita pijat pakai siku atau pakai jempol. Baik kanan maupun kiri sama. Sedangkan pada bagian atas tulang bagian tengah ini meridian tripemanas di sini. Untuk hematnya, dari semua jalur meridian sebaiknya kita pijat untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan kepala, pundak, dan leher. Semoga bermanfaat. Terima kasih.